Coba kakak minta tolong sebelum mulai pelajaran dirapikan dulu tempat duduknya, kiranya dirapi kanan kiri pokoknya ada sama diambil dulu. Yang masih pegang HP-nya disimpan dulu ya. Oke, coba tolong tidak aja terlebih dahulu. Mantap. Mulai pelajaran baca surat dari Al-Fatihah sampai Al-Ikhlas. Ini Ismail kelas. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kakak dulu ya. Abdal. Bukan bulan akhirnya. Oke kak. Seperti itu hafalan surat pendek dulu maju ke depan kayak kemarin. Amin. Cuma 2 surat.
bisa bangun dari tempat tidur? Misalnya sakit apa yang nggak bisa bangun dari tempat tidur? Stroke. Nah, kalau orang yang nggak bisa bangun dari tempat tidur, dia bisa sholat sambil duduk. Nah, itu dinamakan rukshoh. Keringanan dalam melakukan sholat. Jadi kan kita kalau sholat pasti berdiri nih, berdiri, rukuk gitu kan, sujud. Kalau orang sakit itu diberi keringanan atau kelonggaran. Nah, itu dinamakan rukshoh. Kalau orang sakit bisa sambil duduk. Kalau yang nggak bisa berdiri, terus kalau bisa bergerak bisa sambil kedip juga dia. Iya, bisa. Kalau yang benar-benar nggak bisa dia cuma bisa bergerak. Itu ada itu rukshoh di dalam sholat. Terus rukshoh dalam puasa itu gimana sih? Ada yang tahu nggak di sini? Contohnya, dengerin. Contohnya puasa wajib itu puasa apa? Contohnya puasa apa yang puasa wajib? Puasa Ramadan. Dikerjakan berapa lama? 30 hari. Nah, selama 30 hari itu orang Islam wajib melakukan puasa Ramadan. Kalau yang nggak kerjain puasa Ramadan harus bayar puasanya. Nah, di sini kalian 30 hari itu full apa bolong? Kalau keringanan dalam puasa wajib itu apa sih di rukshoh? Nah, keringanannya itu misalnya orang bepergian dinamakan apa? Musafir. Tahu musafir nggak? Indonesia kan musafir? Nyata. Iya kan, nyata tuh. Yang baca pasti tahu. Musafir itu orang dalam perjalanan jauh. Nah, kalau di bulan puasa, kalau orang dalam perjalanan jauh misalnya dari Jawa ke Sumatera itu kan jauh, ada 1 hari 2 hari atau lebih kan. Nah, dalam bulan puasa pasti capek, haus, apa. Nah, kalau orang dalam perjalanan jauh itu dibolehkan untuk tidak berpuasa, tetapi wajib diganti di hari berikutnya. Nah, itu rukshoh dalam puasa, itu wajib. Kayak orang sakit juga yang dia nggak bisa puasa, misalnya kayak sakit apa yang dia nggak diperbolehkan puasa? Masuk angin, asam lambung bisa. Nah, itu kan dia harus makan ya diisi ya. Kalau puasa nanti malah pingsan, malah buat penyakitnya nambah banyak tuh. Nah, itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa dengan catatan dia harus mengganti di hari berikutnya. Seperti ibu hamil itu tidak berpuasa juga, tapi dia mengganti di hari setelahnya itu gitu. Nah, terus ada lagi nih. Rukshoh dibagi 2 macam. Coba buka halaman 201. Nah, ini ada 2 macam. Nah, yang pertama itu rukshoh mengandung intisar kebaikan. Yang tadi kakak jelasin, bagi orang musafir tidak apa-apa untuk tidak berpuasa, tapi mengganti di hari berikutnya. Terus rukshoh menggugurkan hukum azimah nih. Hukum yang awalnya haram dapat menjadi halal karena rukshoh dalam keadaan tertentu. Misalnya, ini di sana Pak ya. Misalnya kalian naik pesawat nih, terus terdampar di sebuah hutan, di tengah-tengah hutan, misalnya hutan Amazon. Kan kalian nggak tahu ya di sana tuh ada apa aja. Nah, untuk bertahan hidup, pasti kalian membutuhkan sebuah makanan dan sebuah minum. Nah, di situ karena keadaan tertentu kalian bisa makan, misalnya babi kan haram hukumnya. Kalau di situ adanya babi, kalian boleh menghalalkan babi itu. Karena untuk diri kalian, biar kalian tuh gak mati gitu kan. Ya enggak kayak gitu. Tuh kayak gitu menghalalkan yang haram itu karena dengan keadaan tertentu. Coba sampai sini ada yang kurang paham, coba ditanyain. Nah, misalnya lagi nih, kayak sholat, rukshoh dalam sholat juga kalian bisa mengkosor sholat apa ada tahu? Peringkat sholat, misalnya sholat
kosong sama jamaah. Tuh. Coba sampai sini ada yang mau ditanyakan? Coba kakak yang mau nanya. Rukshoh tadi apa? Keringanan atau dalam sholatnya gimana kalau rukshoh itu? Ini pada paham nggak ya? Kayaknya masih main. Ada yang di sini. Ambil loh, terserah dilihat loh. Rukshoh tadi apa? Ayo yang keras bareng-bareng yang keras. Bisa kalian meringkas sholat itu karena apa? Misalnya dari perjalanan jauh belum sempat sholat nih, masih dalam perjalanan. Itu kalian bisa mengkosor di misalnya pas di asarnya atau pas di zuhurnya. Nah, ini dengerin lagi. Dengan adanya rukshoh, keringanan atau pelonggaran bukan berarti kalau pas lagi malas sholat terus kalian gak sholat ya. Itu kan dengan keadaan tertentu ya, misal kayak orang musafir tadi bekerja jauh atau orang sakit. Nah itu baru diberi keringanan atau pelonggaran dalam melakukan sholat dan puasa. Bukan untuk pas lagi malas puasa kayak gitu, jangan. Yang banyak utangnya dia dibayar. Berapa sih utangnya kalau duit nih? Golongnya berapa? Bari 10 Ada nyikir golong berapa ya? 12.